Impact Kids. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi di acara Impact Kids. Sebelum kita mulai renungan tentang firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Tuhan sudah siapkan kami untuk mengikuti acara Impact Kids Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berkati, beri hikmat bagi kami agar kami dapat mengerti firman yang akan Engkau sampaikan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Terkadang kita itu senang membanggakan tentang orang tua kita, tentang ayah kita, tentang ibu kita. Contohnya umpamanya tentang ayah kita. Ayah saya seorang pilot, dia bisa membawa pesawat terbang. Ayah kamu kan nggak bisa. Nah kayak begitulah umpamanya. Atau umpamanya ayah saya pemain bola, dia pernah bertanding dengan Cristiano Ronaldo. Nah, jadi kadang-kadang kita senang membanggakan tentang orang tua kita. Kita merasa bahwa ayah saya itu lebih baik dari ayahnya dia, atau papa saya atau ibu saya jauh lebih baik daripada ibu teman-teman saya. Umpamanya seperti itu. Tetapi kalau kita berbicara tentang iman, hal itu kuranglah baik. Kenapa? Umpamanya, coba kita bayangkan, di dunia ini ada berapa banyak agama, ada berapa banyak kepercayaan. Nah itu ada banyak banget tuh orang-orang, umpamanya teman kita ada yang beragama bukan agama Kristen, itu banyak. Ada yang agama Islam, ada yang agama Buddha, ada yang agama Hindu. Jadi di Indonesia aja ada bermacam-macam agama. Apalagi kalau dibandingkan dengan kalau kita bicara tentang satu dunia, wah tentu lebih banyak lagi. Jika kita berkata bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang paling hebat, Tuhan kita itu sudah mengalahkan maut, sudah bangkit dari kubur. Coba kalau kita menyombongkan diri seperti itu, kita pikirkan perasaan orang yang kita ajak bicara. Membela iman itu benar dan itu sesuatu yang sangat penting. Tetapi jika kita membelanya dengan cara menyombongkan diri, maka orang lain yang melihat juga akan merasa tidak senang. Maka itu bisa mengakibatkan mereka tidak mau mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Emang benar bahwa Tuhan Yesus itu yang kita sembah, itu adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar. Bahkan dalam 10 hukum Taurat itu dikatakan, perintah yang pertama bahkan, Tuhan itu tidak mau ada Allah lain di hadapannya. Kalau kalian pengen tahu tentang hukum Taurat, kalian bisa hukum 10 perintah Tuhan, kalian bisa membacanya di Keluaran pasal yang ke-20. Tuhan kita itu adalah benar, itu Allah satu-satunya yang harus kita sembah. Tetapi kita harus berhati-hati menyampaikan hal itu pada orang lain. Jangan sampai karena sikap kita dalam menyampaikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, maka orang lain jadi tidak mau untuk belajar tentang Tuhan Yesus, untuk belajar tentang Alkitab. Jangan sampai karena sikap kita dalam menyampaikannya, maka orang lain menjadi tidak mau mendengar, bahkan menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Kita juga sebagai orang Kristen itu harus perlu terus belajar tentang Alkitab, agar kita bisa tahu bagaimana cara menyampaikan Injil yang benar. Banyak orang Kristen yang masih percaya bahwa semua agama itu baik dan dapat menyelamatkan manusia, dapat menuntun manusia masuk ke dalam surga. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa dalam Yohanes 14 ayat 6 itu Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi
kita perlu hidup dengan keyakinan itu. Bahwa jalan satu-satunya untuk ke surga itu hanya melalui Tuhan Yesus. Nah, bagaimana sih cara kita menyampaikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya jalan menuju surga kepada orang lain? Saat kita berhubungan dengan orang lain, kita harus terus menunjukkan kasih dan perbuatan yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita melalui Alkitab. Kita jangan membuli atau jangan menghina orang yang berbeda agama dengan kita. Tetapi melalui kata-kata dan perbuatan kita, orang lain itu dapat melihat kasih Tuhan Yesus. Sehingga hal itu dapat memimpin mereka ke dalam untuk lebih mengenal pada Tuhan Yesus. Jadi, untuk mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain, kita dapat menunjukkan melalui kata-kata dan perbuatan kita. Sehingga orang lain yang melihat hidup kita dapat tertarik untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur Tuhan. Pada hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, beri kami keberanian untuk dapat memberitakan firman-Mu kepada orang lain melalui kata-kata dan melalui perbuatan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi semuanya. Impact Kids.